semuanya, ayo kakak-kakak kita salam genre terlebih dahulu. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, sah aja yang muda yang berencana. Oke, jadi hari ini guys, Walkie Talkie Sahabat Sejati kedatangan alumni PKR Sahabat Sejati. Jadi kita kayak udah sering bekerja sama ya. Ini dia. Dengan kakak siapa di sini? Hai, kenalin nama aku Titis Kusuma, biasa dipanggil Titis dari PKR Sahabat Sejati Angkatan 52. Halo Kak Titis. Kak Titis sudah kenalan, sekarang hostnya ya teman-teman. Halo teman-teman, kenalin aku Mutiara Sasmita dan ini dia rekan aku. Aku Rehana Harisa. Kami di sini akan menemani kalian pada podcast kali ini. Oke, kita membahas apa nih Rehana sama Kak Titis ini yang sudah hadir di sini? Nah, sekarang tuh kayak dibahasnya tuh kayak seputar program yang istimewa dan penting banget nih. Apa ya itu? 1, 2, 3, genting. Ya, kita akan membahas genting. Apa sih Kak Titis genting itu? Nah, jadi genting itu kaitannya dengan stunting ya. Stunting, Jadi genting oke. itu singkatannya adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, di sini Rehana sama Muti udah tahu belum apa itu stunting? Stunting. Kalau menurut aku, stunting itu kayak perhambatan gizi pada seorang anak, Kak. Oke, benar. Sepakat ya, aku. bener banget. Yes. Bener ya teman-teman. Jadi genting itu adalah kondisi kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. bener-bener. HPK. Oke, ya, HPK. jangan familiar ya. Ya, sudah. HPK. 1000 HPK. Nah, jadi untuk mengatasi stunting ini ada program yang diusung dari Kemendikbangga atau BKKBN, itu adalah genting. Oke, Nah, genting. genting ya. Jadi genting itu merupakan bagian dari 5 quick win, yaitu ada Gati, ada Tamasya, ada Sidaya, ada AI Super Apps, dan yang terakhir adalah Genting. Oke. Oke Kak. Terus apa sih tujuan dari genting itu? Nah, genting itu tujuannya yang pasti untuk menangani isu-isu stunting yang ada di Indonesia. Terus selain itu dia juga akan memutuskan rantai kekurangan gizi yang ada di keluarga nih. Jadi contohnya kalau di dalam keluarga yang beresiko stunting, kita udah menangani dari awal, dari ibu hamilnya, Dari dalam perut ya, ya. dari dalam kandungan ya, dari mulai Iya. awal ibu HPK. Nanti akan lahir generasi yang sehat, yang sudah terhindar dari stunting. Nah, jadi kan dari situ nanti kita bisa memutus rantai kekurangan gizi untuk generasi masa depan seterusnya sudah memiliki gizi yang seimbang, sudah sehat begitu. Udah ready ya nanti Iya. pas Iya. sudah lahir itu sudah Sudah sehat ya, gizinya sudah terpenuhi, sudah full banget. Oke. Nah, selain itu juga genting ini bisa sebagai salah satu sarana edukasi ya. Oh. Soalnya di genting ini kita bisa memberikan nutrisi, memberikan yang non nutrisi, contohnya seperti akses air bersih. Oh. Ya, selain itu juga bisa memberikan edukasi. Jadi kalau genting ini pasti kita kan selain memberikan nutrisi kepada orang tuanya, kita kan juga memberikan edukasi. Nanti bagaimana menjaga gizi anaknya saat sudah lahir hingga ke dewasa gitu. Ini kan dikasih parenting gitu Iya, ya. benar. Segala aspek loh. Pendidikan. Pendidikan Terus ada. apa sanitasi Keluarga juga, keluarganya juga ada, parentingnya juga dapat. All in. All in ya. Mantap banget. Ya. Lalu Kak Titis, menurut kakak apa aja sih implementasi yang harus dilakukan untuk genting ini? Aksi nyatanya ya teman-teman. Iya. Oke, jadi untuk menyukseskan program genting ini, untuk mengatasi stunting itu kita perlu kerjasama dari berbagai macam pihak. Nah, jadi di genting ini ada yang namanya OTA. Ota. Apa OTA sih? Jadi orang tua asuh. Nah, jadi orang tua asuh ini untuk menangani isu-isu stunting yang ada di Indonesia. Nah, OTA ini yang akan memberikan bantuan kepada keluarga yang beresiko stunting. OTA ini bisa dari individu, bisa, lalu bisa dari BUMN, bisa, BUMD bisa, atau dari instansi pemerintah lain yang memang dia berniat untuk mengatasi stunting ini, itu juga bisa membantu. Oke. Nah, membantunya ini teman-teman kan pasti penasaran gimana caranya membantu mengatasi stunting Iya. ya. Nah, itu bisa dari 3 aspek tadi. Oke. Ada yang memberi bantuan nutrisi, non nutrisi, sama edukasi. Nah, jadi itu yang bisa diberikan OTA kepada keluarga yang beresiko stunting.
Nah, udah tahu belum keluarga yang beresiko stunting itu yang seperti apa? Gimana tuh kak? Kalau menurutnya teman-teman nih, yang keluarga yang bakal beresiko stunting itu yang kayak gimana nih? Keluarga yang tidak siap secara finance dan juga secara mentalnya. Ini gara-gara bisa gara-gara pernikahan anak. Iya, benar. Atau dari faktor ekonominya, pendidikannya juga. Oke, sepakat ya teman-teman. Sepakat. Jadi tadi seperti yang disebutkan Muti ya, bisa dari keluarga yang belum siap secara mentalnya, lalu juga yang disebutkan Rehana secara finansialnya, ekonominya belum siap, itu juga salah satu indikasi keluarga berisiko stunting. Terus lagi juga bisa keluarga yang belum memiliki akses air bersih yang layak gitu ya, belum memiliki kamar mandi yang layak, itu juga salah satu yang bisa menyebabkan dia ke stunting. Lalu juga keluarga yang belum teredukasi tentang pentingnya pemenuhan gizi. Nah, itu yang paling penting. Nah, agar kita bisa sebagai remaja, kita ini juga bisa ikut menyukseskan program genting ini. Setuju ya, mau ya Kak Vina? Yes. Nah, Gimana tuh Kak caranya? Kita bisa ikut PIK-R, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Atau ini ya teman-teman ya, ini sangat bermanfaat banget untuk kedepannya. Betul. Kalau dari PIK-R-nya kakak nih, angkatan kakak nih, program apa sih yang bisa mendukung ini si genting ini nih? Nah, kalau dari angkatanku ya, aku angkatan 52 ini aku ikut PIK-R udah dari kelas 10 teman-teman. Dari kelas 10 sudah 12 ikut PIK-R terus nih. Ya, 3 tahun dihabiskan untuk mengikuti PIK-R ya teman-teman. Nah, jadi di waktu aku ikut PIK-R ya, program yang mendukung stunting itu ada banyak. Salah satunya ada yang namanya Soy Care. Soy care. Apaan tuh kak? Soy care. Dari namanya aja udah soy nih. Iya. Susu kedelai. Wow. Mau ya. Jadi di sini programnya itu membagikan susu kedelai kepada teman-teman PIK-R maupun teman-teman yang ada di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Pare. Itu setiap hari apa nih kak? Kalau dulu waktu di angkatan aku ya, itu membagikannya waktu di hari-hari besar. Contohnya yang terbaru itu di tahun 2025 waktu memperingati Hari Gizi Nasional. Hari gizi. Ya, jadi kita membagikan sari kedelai, lalu kita juga ada membuat media KIE isi piringku. Nah, ikut ya dulu ya. Pernah. Itu ada apa aja tuh kak? Diisi piring Nah, tuh, Kak? di isi piringku itu pasti ada 4 ya. Yang pertama Apa aja itu nih? ada karbohidrat, Oke. ya, makanan pokok ya. Lalu juga ada sayuran, sayur mayur. Lalu ada buah-buahan, dan yang terakhir ada lauk pauk. Protein ya. Proteinnya betul. Jadi harus terpenuhi semuanya. Bener, biar balance ya teman-teman. Jadi itu waktu Hari Gizi tahun 2025 itu, kita ini selain membagikan sari kedelai, kita juga ngasih media KIE, contohnya isi piringku. Lalu di baliknya kita mengisi menu mereka, orang-orang yang kita berikan sari kedelai itu apa aja. Jadi kita bisa saling sharing gitu ya. Mereka makan menu apa aja. Terus semisal mereka masih belum paham nih tentang isi piringku, kita juga sambil memberikan penjelasan teman-teman. Jadi selain kita memberikan nutrisi langsung melalui sari kedelai, kita juga menyelipkan edukasi. Fun education Iya, fun education ya. Seru banget. Bisa cerita gitu ya di benar. isi piringku itu. Saling sharing juga menunya. Nah, terus kalau dari itu kan dari angkatanku ya, angkatan 2. Kalau di angkatannya Mutia sama Rehana nih, program yang mendukung genting ini ada apa aja? Oke, jadi kita tuh aktif banget di Instagram teman-teman. Jadi di situ kita sering banget ya, itu sharing konten-konten tentang PIK-R dan yang lain. Salah satunya ada tentang pencegahan stunting dan juga ada tentang apa itu 1000 HPK kalau nggak salah. Iya. Dan kita tuh rutin banget teman-teman. Setiap habis forum di hari Rabu itu selalu apa namanya bikin video dan yang lain. Jadi juga apa ya? Pembagian sari kedelai juga. Iya, sari kedelai juga nih. Setiap Hari Gizi Nasional seperti kali ini satu hari besar peringatan kayak gitu. Iya, jadi kita lanjutin terus kita publikasikan teman-teman. iya. Dan teman-teman semua juga excited banget gitu loh. Iya, benar. Sumpah asli. Terus Iya. ada stiker-stiker tuh gemes. Ya, apalagi kan ditunggu-tunggu itu ya. Iya. Iya. Jadi tetap berkelanjutan ya ini softwarenya. tetap dari banget. dulu sampai sekarang. Bahkan lebih bagus karena ada di media sosialnya. Iya. Aplikasi. Memanfaatkan teknologi secara bijak ya kak. Benar. Iya. Oke.
Setelah itu apa sih manfaat dari program Genting yang dilaksanakan? Jadi manfaatnya Genting terus lalu Soikan itu kan mereka berjalan berdampingan ya. Artinya manfaatnya tadi untuk mengatasi isu stunting yang ada di Indonesia. Terus yang nggak kalah penting ini untuk mengedukasi orang-orang yang kita beri manfaatnya. Selain itu orang-orang mungkin yang nggak merasakan manfaatnya secara langsung juga akan mendapatkan edukasi nih teman-teman. Jadi kan kita edukasinya secara fun ya tadi. Jadi itu kita juga bisa membuat orang-orang sekitar kita lebih aware, lebih sadar akan isu stunting. Jadi mereka juga akan ikut bekerja sama untuk mensukseskan program ini. Jadi kalau kita bekerja sama, kita jalannya beriringan kan akan lebih mudah ya untuk menghentikan rantai kekurangan gizi yang ada di Indonesia. Emang ini programnya keren banget ya, lanjutan ya. Dan emang relevan banget sama keadaan kita sekarang ini. Apa kesan-pesan dari Kak Titis untuk kalangan remaja yang saat ini ingin melaksanakan program Genting atau ingin mengurangi isu-isu stunting yang ada di Indonesia? Jadi pesan-pesanku untuk dari remaja untuk remaja ya, kita bisa lebih peduli lagi dengan sekitar kita, dengan keadaan yang mungkin nggak kita alami secara langsung tapi juga dialami oleh orang lain di sekitar kita. Jadi kita harus peduli dengan sekitar, lalu kita juga bisa lebih mengembangkan diri kita. Contohnya dengan ikut PIKR. Ini benar-benar testimoni langsung dari aku ya teman-teman. PIKR ini benar-benar bermanfaat banget kegiatannya. Kita bisa produktif untuk diri kita sendiri, juga bisa membantu orang lain. Jadi untuk remaja, semua remaja yang menonton video ini jangan lupa untuk terus produktif dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi nggak diri sendiri aja ya, berkolaborasi gitu. Oke Kak Titis, terima kasih banget sudah menyempatkan hadir di Walkie Talkie Sahabat Sejati. Terima kasih juga kesempatannya. Akhirnya kita bisa bertemu lagi di sini. Kita sharing-sharing lagi ya. Jadi kayak silaturahmi dan bisa sharing knowledge juga. Semoga Pikir Sahabat Sejati selalu tumbuh lebih baik lagi ya. Amin. Dan bisa berkolaborasi sama teman-teman juga. Oke, terima kasih Kak Titis. Oke teman-teman, sudah selesai acara podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Walkie Talkie Sahabat Sejati.